Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. معاشر المسلمين والمسلمات عزكم الله جميعا. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, kasih sayang yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita bisa datang ke majelis ilmu, mempelajari ilmu waris. Mempelajari ilmu waris. Meskipun mungkin ada di antara kita nanti yang mungkin belum paham, ya, insya Allah banyak faedahnya. Yang jelas ada keberkahan yang akan kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang terpenting adalah dalam belajar itu adalah kesungguhan. Kalau mungkin hari ini kita belum paham, kita coba besok lagi. Besok tak paham, coba lagi. Dan insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh, pasti Allah akan mudahkan. Karena Allah ada janji, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan berikan petunjuk. Pasti kami akan berikan kemudahan. Ya, jadi yang penting dalam belajar ilmu waris ini sungguh-sungguhnya mencoba untuk menghafalkan ya ahli waris bagiannya masing-masing. Insyaallah kalau kita bersungguh-sungguh ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk keluarga kita, dan bermanfaat untuk manusia. Dan mudah-mudahan ini adalah menjadi amalan yang insya Allah akan memberatkan timbangan kita nanti pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang muliakan Allah Azza wa Jalla, para ulama faraid mereka membagi ahli waris itu menjadi 3. Jadi ahli waris itu dibagi menjadi 3. Pembagian dilihat dari bagiannya. Dilihat dari bagiannya. Yang pertama namanya adalah ashabul furud. Ashabul furud. Siapa mereka? Mereka adalah ahli waris yang mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu namanya apa? Ashabul furud. Mereka mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan Allah. Nah, berapa saja bagian-bagian itu? Berapa saja bagiannya? Ada berapa? Ada 6 bagian. Ada 6 bagian. Ashabul furud. Ya, coba kita buatkan ahli waris. Yang pertama namanya ashabul furud. Ashabul furud.
Yang kedua namanya asabah. Dan yang ketiga namanya zawil arham. Jadi bagian yang pertama adalah ashabul al-furud. Ahli waris yang mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan Allah. Ada 6 bagian. Bagiannya berapa saja? Coba siapa yang bisa? Kita kasih hadiah nih, Quran. Siapa yang bisa menyebutkan bagiannya? Ayo, berapa Pak? Oke, kita buat bagian 1/2. Oke, berapa lagi? 1/4. Gus, kemudian 1/3. Oh, boleh, terserah lah ya. Nah, enggak urut. Oke, berapa? 1/6. Oke, berapa lagi? 1/8. Berapa lagi? 2/3. Ya. Kalau mudahnya kita urut 1/2. Pokoknya penyebutnya 2 berarti ya. 1/2, 1/3, 1/4. Nah, 1/5 ada? Tidak ada. 1/6, 1/7 ada? 1/8, 2/3. Ini disebut dengan ashabul furud. Oke, Pak. Tolong boleh ambil situ. Ya, ambil saja. Ya, ashabu al-furud. Nah, ini kita sudah bahas kemarin. Kita sudah bahas siapa saja ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian ini. Ya, yang itu. Yang bawah sana. Oke. Setengah. Oke, setengah. Siapa yang dapat bagian setengah? Anak perempuan tunggal. Masya Allah. Suami kalau tidak punya anak. Suami mendapatkan setengah kalau istri ya tidak meninggal kemudian tidak memiliki anak. Siapa lagi? Siapa lagi? Baik, untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan tabel yang Anda sudah bagikan ke antum. Coba ahli waris ini coba kita peleterin satu-satu. Kita peleterin satu-satu. Ya. Perhatikan di situ. Ada berapa jumlahnya situ ahli waris? Ada berapa? 20? 20 berapa? 25. Tapi yang terdata di situ berapa? Coba kita hitung nanti. Baik, sesuai dengan rumus yang kita sampaikan kemarin, ya untuk ahli waris yang pertama anak. Coba bagian anak yang menjadi ahli waris anak laki dan anak perempuan. Oke. Anak yang laki-laki atau perempuan merupakan ahli waris. Nah, sekarang kita lihat dulu anak laki-laki. Anak laki-laki berapa bagiannya? Asabah. Baik. Anak laki-laki itu bagiannya asabah, sisa. Nanti akan kita bahas. Kita malam ini akan berbicara tentang asabah. Baik, anak laki-laki asabah. Dalam kondisi apapun, anak laki-laki mendapatkan asabah, sisa. Baik, selesai. Sampingnya anak perempuan. Ayo, berapa anak perempuan bagiannya? Kalau satu orang anak perempuannya 1/2, setengah. Ya, anak perempuan 1 dan anak laki-lakinya tidak ada ya. Baik. Kalau ada anak laki-laki nanti ngambil sisa. Paham? Berserikat anak perempuan dengan anak laki-laki. Tapi kalau anak laki-laki tidak ada, ahli warisnya cuma anak perempuan, paham? Maka kita tengok anak perempuannya jumlahnya ada berapa. Kalau jumlahnya 1 orang, berarti bagiannya berapa? Setengah. Kalau 2 orang atau lebih, 2/3. Sudah? Kita pelajari ini satu-satu nih. Baik. Kemudian kita lihat ke bawah lagi. Anak laki, anak perempuan. Di bawahnya ada siapa? Cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak
laki-laki. Baik. Cucu laki-laki dari anak laki-laki ini masuk kategori apa? Asobah. Jadi cucu laki-laki dari anak laki-laki, kalau dia mendapatkan warisan nanti dia mendapatkan sisa. Ya, paham? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, cucu perempuan yang namanya perempuan, cucu perempuan ini sama bagiannya dengan anak perempuan. Paham? Anak perempuan kalau satu orang berapa tadi? 1/2. Maka cucu perempuan kalau satu orang 1/2 juga. Paham? Pokoknya kalau anak perempuan, cucu perempuan samalah bagiannya itu. Ya. Kalau cucu perempuannya berdua atau lebih berapa? 2/3. Paham? Bisa? Bisa ya? Oke. Coba kita berulang lagi. Anak laki-laki gimana tadi, berapa bagiannya? Asobah. Anak perempuan 1/2. Kalau dia berdua atau lebih 2/3. Kalau dia bersama anak laki-laki asobah. Berserikat dia, ya, kalau dia bersama anak laki-laki, bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Berarti saham anak laki-laki 2, saham anak perempuan 1. Jelas? Kalau misalnya sisanya 300 juta, maka anak laki-laki berapa? 200 juta, anak perempuan berapa? 100 juta. Gitu ya? Bisa paham? Oke. Cucu laki-laki tadi gimana? Asobah. Asobah. Ya, dia sama dengan anak laki-laki. Paham? Cucu ya. Pokoknya asobah. Oh, cucunya ada 5, berarti nanti bagi 5. Paham? Pokoknya yang namanya cucu laki-laki asobah. Cucu perempuan bagiannya sama dengan anak perempuan. Paham sampai sini, Pak? Oke. Baik. Habis itu kita naik ke atas. Kita naik ke atas. Ya. Ke atas ya, Bang? Ayah, ibu. Baik. Suami istri belakang aja. Ya. Ayah, ibu. Ayah, berapa bagian ayah? Kalau si mayit punya anak, ayah dapat berapa? 1/6. Kalau si mayit nggak punya anak, asobah. Jelas? Dapat sisa. Bagian orang tua, ayah atau ibu, itu tergantung si mayit punya anak atau tidak. Kalau si mayit punya anak, maka ayah mendapatkan 1/6. Tapi kalau si mayit tidak punya anak, maka ayah mendapatkan sisa. Jelas? Paham? Oke. Ibu. Ibu berapa bagiannya? 1/6 atau 1/3? Kapan dapat 1/6? Si mayit punya anak. Atau si mayit punya saudara. Berapa orang? 2 atau lebih. Saya ulangi. Ibu mendapatkan 1/6 kapan? Si mayit punya anak. Si mayit punya anak. A meninggal. Ya, A ini punya anak. Ibunya dapat berapa? 1/6. Paham? Atau A meninggal dan dia memiliki beberapa orang saudara. Beberapa ya. Kalau kita bicara beberapa berarti 2 sampai lebih. 2 lebih ya. Maka bagian ibu dapat 1/6. Jelas? Kalau tidak ada anak si mayit nggak punya anak, atau si mayit tidak punya saudara, ya 2 atau lebih, maka bagian ibu berapa? 1/3. Jadi kalau ibu tuh kalau nggak 1/6, kalau nggak 1/3. Jelas. Terus kita naik lagi ke atas, kakek nenek. Kakek nenek. Perhatikan, kakek nenek itu dari pihak mana? Dari pihak ayah. Nenek dari pihak apa? Yang satu lagi sampingnya di atas ibu, dari ibu. Terus kakek dari pihak ibu ada nggak?
Tidak berarti bukan ahli waris. Yang bukan ahli waris ini nanti masuk kategori zawil arham. Paham? Dia keluarga tapi nggak masuk dalam deretan ahli waris. Nggak sebagai ashabul furud, nggak juga sebagai asabah. Berarti dia namanya zawil arham. Paham? Karib kerabat, dia satu rahim tapi tidak mendapatkan bagian karena dari jalur mana? Perempuan. Paham? Oke. Kakek nenek dalam situasi apapun berapa bagiannya? 1/6. Ini yang 2 nih dapat lah nanti nih ya. Nah, 2 ini dapat nih. Ya, dapat. Untuk ambil sekarang ambil aja. Ya. Paham di sini? Paham. Kakek nenek berapa? 1/6. Kalau dia menjadi ahli waris dapat bagian ya, dia 1/6. Karena kakek nenek ini tergantung siapa? Kakek tergantung ada ayah atau tidak. Nanti ada pembahasan hijab, penghalang. Paham? Ya, kakek ini dapat warisan kalau si ayah tidak ada. Ayah si mayit nggak ada. Ayah si mayit nggak ada. Siapa yang maju? Kakek. Gitu ya. Jadi tergantung. Begitu juga nenek. Nenek jadi ahli waris kapan? Si ibu nggak ada, si ibu mayit nggak ada, ibunya si mayit tidak ada, nenek yang kalau ibunya si mayit ada, berarti nenek nggak ada, Pak. Paham? Berarti kakek nenek tergantung yang di bawahnya. Siapa yang di bawahnya? Ayah, ibu. Kakek dapat kalau ayah tak ada, ayah si mayit. Paham? Nenek dapat kalau ibu si mayit tidak ada. Paham sampai sini? Masya Allah, udah dapat lah tuh. Nah, jelas. Terus kemudian, nah tengah-tengah itu ada suami istri. Nah, kita ini biar nggak lupa. Suami atau istri. Tengah-tengah itu ya. Suami kemarin bagiannya berapa? Suami istri ini termasuk ashabul furud. Ini ya. Kenapa ashabul furud? Karena dia mendapatkan bagian ditetapkan Allah. Suami bagiannya setengah atau 1/4. Setengah atau 1/4. Dapat banyak, dapat yang banyak yang mana? Setengah. Paham? Dapat setengah kapan? Si mayit nggak punya anak atau cucu. Pokoknya keturunan lah ya. Si mayit tidak punya keturunan, baik anak ataupun cucu. Jelas? Kadang anaknya udah mati tapi cucu ada. Paham ya? Maka berpengaruh ya bagian suami. Paham? Suami berapa bagiannya tadi? 1/2 atau 1/4. 1/2 kalau nggak ada anak, si mayit nggak punya anak. Kalau punya anak jadi 1/4. Istri 1/4 atau 1/8. 1/4 kalau tidak punya anak. Suami meninggal, kemudian nggak punya anak, maka istri dapat 1/4. Kalau suami meninggal punya anak, berarti 1/8. Paham? Jadi kalau punya berarti berkurang bagiannya. Bisa dipahami? Oke. Dah. Selesai itu ya. Nah, jadi atas bawah selesai. Atas bawah selesai. Yang tengah pun juga selesai. Furu selesai. Anak-anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan, itu furu. Yang atas ayah, ibu, kakek, nenek. Baik, yang sekarang yang hawasi, saudara-saudara si mayit. Paham? Saudara-saudara si mayit. Kita mulai dulu di angka nomor 1. Antum lihat di angka nomor 1, siapa itu angka 1? Itu ada makna ya. Itu ada makna itu. Kenapa nak buat angka 1? Ya. Angka 1 ini ahli waris yang pertama nanti. Kalau seandainya anak laki, anak perempuan ya penghalang-penghalang itu nggak ada ya. Yang paling maju yang pertama siapa? Saudara si mayit. Paham? Saudara si mayit. Anak laki-laki tak ada. Paham? Yang penghalang itu apa kemarin? Siapa yang jadi penghalang? Anak laki-laki, ayah, kakek menurut sebagian ulama. Paham? Yang jadi penghalang itu adalah laki-laki. Paham ya? Jadi laki-laki ini memang super apa nih ya? Super power ya. Punya kekuasaan penuh ini ya, menghalangi.
Ada anak laki-laki, ada ayah, ada kakek. Oh, saudara-saudara si mayit nggak maju. Kapan saudara-saudara si mayit maju? Anak laki-laki tak ada, ayah tak ada, kakek tak ada, majulah dia. Paham? Oh, anak perempuan ada. Anak perempuan jadi penghalang nggak? Tidak. Oh, tidak mempengaruhi. Jelas sampai sini? Oke, angka 1. Kita lihat satu-satu. Saudara laki-laki kandung. Oke. Saudara laki-laki kandung yang namanya laki-laki itu asabah. Kemarin kita sudah sampaikan. Semua yang namanya laki-laki itu bagiannya sisa kecuali suami atau saudara seibu. Saya ulangi. Semua itu cara gampang ya. Semua ahli waris yang laki-laki ya, itu mendapatkan sisa. Selain siapa? Suami dan saudara seibu. Saudara laki-laki seibu. Dan mu'tik. Nah, mu'tik kalau ada. Tapi mu'tik nggak ada ya. Paham ya? Itu cara gampangnya ya. Jelas? Jadi kalau begitu gimana saudara laki-laki kandung? Jadi apa? Dapat berapa dia? Asabah. Kita belum bahas asabah, antum udah bisa ini kan? Ya, baik. Insyaallah. Nah, kalau saudara perempuan kandung gimana? Saudara perempuan kandung ini bagiannya sama dengan anak perempuan. Paham? Kemarin kita udah peleterin ya. Yang namanya perempuan, yang ujungnya perempuan, sama semuanya. Paham? Anak perempuan. Siapa lagi? Cucu perempuan. Siapa lagi? Saudara kandung perempuan. Saudara seayah perempuan. Pokoknya ada perempuan. Berarti ada 4. Jelas? Itu bagiannya sama. Kalau sendiri, setengah. Kalau berdua, atau lebih, 2/3. Kalau bersama dengan yang satu level dengannya, asabah. Ya, yang satu level dengan dia siapa? Nanti saudara laki-laki kandung. Itu satu level, sama-sama saudara kandung. Satu saudari, satu saudara. Berarti satu level namanya itu. Sederajat. Paham? Oke. Nah, balik. Kita nomor 2 lagi. Insyaallah. Nomor 2 siapa di situ? Saudara laki seayah, saudara perempuan seayah. Oke. Saudara laki seayah. Ada laki gak? Berarti asabah. Paham? Saudara perempuan seayah. Nah, sama dengan anak perempuan. Jelas ya? Pokoknya yang sama itu 4 ya. Anak perempuan, cucu perempuan, siapa? Saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah. Yang 4 tuh sama bagiannya. Kalau sendiri setengah, kalau berdua 2/3. Kalau bersama yang selevel dengan dia asabah. Anak perempuan sama anak laki. Cucu perempuan sama cucu laki-laki. Ada di situ ya ahli waris ya, sebagai ahli waris. Saudara perempuan kandung dengan saudara laki-laki kandung. Saudara perempuan seayah dengan saudara perempuan saudara laki-laki yang seayah. Baik. Nomor 3. Nomor 3 siapa? Saudara seibu. Nah, saudara seibu ini masuk ashabul furud atau asabah? Dapat bagian ditetapkan Allah nggak ini? Saudara seibu. Ayo, kemarin bahas saudara seibu nih. Saudara seibu. Saudara seibu, nah, baik yang laki atau yang perempuan, itu bagiannya 1/6 atau 1/3. Saya ulangi. Saudara seibu, baik yang laki ataupun yang perempuan, itu apa? Bagiannya sama. Paham? Berapa bagiannya? 1/6 atau 1/3. Kapan 1/6? Tergantung jumlah. Kalau satu orang 1/6. Misalnya saudara laki-laki seibu 1 orang, berarti berapa? 1/6. Jelas? Ya, maka itu yang kita kecualikan dari asabah ya, yang seibu kan. Kalau dia berdua, saudara laki seibu ini berapa? 1/3. Fahum syuraka'u fis sulus. Kalau mereka lebih dari 1, maka berserikat dalam 1/3. Paham?
Saudara seibu berapa bagiannya? 1/6 atau 1/3, tergantung jumlahnya ada berapa orang. Kalau jumlahnya 1 orang, berapa? 1/6. Kalau berdua, 1/3. Kenapa kalau berdua 1/3? Iyalah, kan banyak dia. Tentu harus banyak pula bagiannya. Ya, dibanyakin. Nah, paham ya? Oke. Kalau 1/6, 1/6. Berdua di bawah lagi ya, kasihan. Paham ya? Makanya ketika Allah berbicara tentang saudara seibu, ujung ayatnya apa? Allahu alimun, Allah maha penyantun lagi maha mengetahui. Baik, selesai ya. Nomor 3 udah selesai. Baik, kita masuk yang nomor 4. Nah, nomor 4 itu siapa? Keponakan mayit. Keponakan apa? Mayit. Siapa yang dulu keponakan? Berarti anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Anak laki-laki. Nah, karena namanya anak laki-laki, bagiannya apa? Asobah. Paham? Anak laki-laki, asobah. Sisa. Ya, ini dapat sisa. Terus, nomor 5, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Berarti yang nomor 4 itu keponakan kandung. Ya kan? Kalau yang nomor 5, keponakan seayah. Dia keponakan kita, ya, tapi orang tuanya itu satu ayah dengan si mayit. Paham ya? Satu ayah dengan si mayit, tapi beda ibu. Kalau sama ibu bapaknya, ya kandung. Paham? Bisa dimengerti ini? Oke ya. Keponakan kan tahu kan? Kita punya kakak atau punya adik, gitu kan? Kakak itu punya anak, atau adik kita punya anak, itu namanya keponakan. Paham di sini? Ya, jadi tidak dilihat mau kakak mau adik, pokoknya saudara. Paham ya? Jadi nggak ada senior junior, nggak ada pengaruh dalam pembagian warisan. Paham ya? Anak besar lebih banyak daripada anak yang kecil, nggak ada. Pokoknya anak sama, anak laki, sama bagiannya. Paham? Paham? Anak perempuan sama-sama, anak perempuan satu udah tua, satu muda, tidak ada pengaruh. Usia tidak mempengaruhi bagian warisan. Kaya miskin tidak mempengaruhi bagian warisan. Hubungannya dengan si mayit dekat atau jauh nggak ada pengaruh. Paham ya? Ada sebagian, oh ini jauh, ini selama ini nggak pernah kenal nih. Ya, pas mati baru datang dia. Maknya mati, bapaknya mati baru datang dia. Ya, pengaruh. Ya, nggak ada cerita ini anak santun, ini yang anak nggak santun, nggak ada. Pokoknya statusnya sama-sama anak, sama bagiannya. Paham? Jelas sampai sini? Oke. Baik, selesai nomor 5. Nomor 6. Nomor 6 paman ya. Ya, di situ paman kandung dan paman seayah. Antum ganti ya, bukan sekakek, seayah. Karena yang nulis ini istri Ana. Ya. Jadi salah tulis dia, tapi ya sudahlah. Mau di apa coret, nah gimana pula ya? Paham? Paman kandung dan paman seayah. Kalau tulisan anak nggak kayak gini, antum lihat tuh kan, beda kan tulisannya? Beda kan? Beda, berarti bukan anak yang nulis ini. Yes. Paman kandung dan paman seayah. Paham? Paman kandung itu maksudnya apa itu? Adik beradik ya. Ya, saudara ayah. Berarti bapak ibunya sama. Makanya kandung. Kalau paman seayah beda nenek. Kakek sama, gitu ya. Paham? Nah, oke. Paman kandung. Laki apa perempuan nih? Ya. Kan nggak ada laki-lakinya. Ya, paman ya laki-laki. Nggak perlu harus paman laki-laki. Paham ya? Jelas ya? Paman laki-laki. Yaudah. Paman kandung apa? Berarti asobah. Sisa. Oke. Berikutnya, paman seayah. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki juga. Berarti asobah. Ya, paham ya? Tapi yang didulukan yang mana? Kandung pasti ayah. Nah, kalau misalnya ada, ya kandung
Kandung ya, kandung menghijab yang si ayah. Nanti kita bahas hijab. Paham? Sedikit. Dah, nomor 7. Apa itu? Anak laki-laki paman kandung. Arti apa hubungannya? Sepupu si mayit. Oh, sepupu juga dapat warisan. Tapi bagiannya berapa itu? Belakangan. Ya kan? Jangan kita sepupu, kita pula yang berkeras hati pula. Mana bagian saya? Tengok dulu. Kau kapan? Nomor berapa kau? Tengok dulu bagiannya kan? Ya gitu kan? Ya, tengok. Jadi paman juga begitu, tengok. Urutannya kan sudah ada. Paham sampai sini ya? Jangan nyodor-nyodor aja. Ya, tahu-taunya terhijab, terhalang. Ada yang menghalangi, nggak dapat. Kan ahli waris, iya. Kan kita udah katakan nggak semua ahli waris dapat. Makanya nanti kita akan bahas tentang hijab. Ini pembahasan yang paling penting Pak dalam warisan. Maka kata ulama, barang siapa yang tak paham masalah hijab, jangan berfatwa. Jangan berfatwa tentang warisan. Karena nanti apa? Bisa jadi orang nggak berhak dapat warisan, jadi dapat. Atau sebaliknya, ya, dia tidak berhak, atau dia berhak tapi nggak dapat. Gitu ya. Jelas di sini? Dia berhak tapi nggak dapat. Atau dia tidak berhak tapi dah dapat. Kenapa? Tak tahu hijab. Paham? Baik. Nanti kita bahas pembahasan khusus itu. Baik, itulah ahli waris bagian-bagiannya. Nah, malam ini kita akan baca kitab terkait dengan asobah. Kita akan berselancar dalam pembahasan asobah. Asobah, mana asobah? Wal irthu bi ghairi taqdir. Asobah itu adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tak pasti. Dapat bagian apa? Tak pasti. Kalau ashabul furud tadi pasti kan? Ini tak pasti. Paham? Dia dapat warisan tak pasti. Karena dia mendapat bagian tak pasti, kemungkinannya ada 4. Kita bahas ya. Karena dia tak pasti ya. Kalau tak pasti itu kan kata orang untung-untungan. Untung-untungan. Kalau untung ya untung, kalau buntung ya buntung. Nah, kita tengok. Tadi apa mana asabah? Ahli waris ya, yang tak pasti. Mana nih? Ini tak pasti juga ini. Ya. Pasti ini. Nah, ahli waris yang mendapatkan mendapatkan apa? Warisan bagian tak pasti, tak tentu. Tak pasti atau tak tentu. Paham? Perhatikan sini ya. Ummahat gimana nih tengoknya nih? Ya. Bisa mendengar, mungkin bisa paham ya. Ya. Harus ada ini nih. Apa? Layar gitu kan. Nah. Ya kirim aja lah. Ya, biar ini. Ahli waris yang mendapat warisan bagian tak pasti. Yang namanya tak pasti itu kemungkinannya ada berapa? Ada 4. Apa kemungkinan pertama? Ya, kemungkinan pertama dapat apa? Dapat seluruh harta warisan. Masya Allah. Dapat seluruh harta warisan. Dia ambil semuanya. Ya Pak. Asabah itu ngambil semua. Kapan? Kapan dia dapat semuanya Pak? Pak? Kalau tak ada ashabul furud, ahli waris tak ada. Ahli waris ashabul furud nggak ada. Paham? Yang cuma ada apa? Ashabah. Contoh misalnya seorang meninggal. Dia meninggal. Ahli warisnya cuma siapa? Anak laki-laki saja. Ahli waris cuma apa? Ahli waris. Ahli warisnya cuma anak laki-laki saja.
Anak perempuan mana? Tak ada. Suami? Tak ada. Istri? Tak ada. Kok cuma anak laki doang? Ya, bisa saja. Ya, mungkin meninggal semuanya, ada kecelakaan, semuanya pergi. Anak laki-laki tak pergi. Paham? Pesawat jatuh, wah, sekeluarga meninggal. Yang anaknya tak pergi. Waktu diajak tak mau, lagi malas katanya. Paham ya? Jelas Pak? Semuanya ada ahli waris. Cuman siapa? Anak laki. Anak laki-laki apa? Sisa kan? Asobah. Ya sudah, semuanya untuk dia. Paham? Jelas sampai sini? Atau pokoknya ahli warisnya asobah aja. Intinya itu ya, ahli warisnya asobah. Apakah asobahnya satu orang atau banyak? Contoh, ini satu orang nih asobahnya. Yang banyak kita contohkan yang banyak ya. Misalnya ada siapa? Ayah. Siapa? Jangan ayah deh. Kita buat asobahnya ada anak laki-laki. Kalau ada ayah nanti sisa. Ya, ini ambil semua nih. Anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, paman. Oke. Ternyata ahli warisnya ini anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, paman. Paham? Ahli warisnya ada berapa di sini? Ada 3. Dari bertiga ini siapa yang dapat cuman? Anak laki-laki aja yang dapat. Kenapa anak laki-laki saja yang dapat? Karena dia terhijab. Paham? Anak laki-laki yang menghijab. Jelas di sini? Oke, dapatlah di semua. Ada anak laki-laki, anak perempuan. Oh, misalnya anak perempuan, gak ada yang lain. Nanti anak perempuan ini dapat kalau dia sendiri kan, jadi setengah, nanti sisa setengah tambah sisa. Nanti ada pembahasan rad. Berarti sisa tambah rad. Paham? Kan setengah tadi. Masih ada kan sisa setengah? Setengah-setengahnya mau siapa? Paham? Nah itu nanti pembahasan apa? Rad. Harta warisan berlebih. Yang dari mata ada lagi. Asabul furud cuman itu doang. Masih sisa. Asobah tak ada. Paham? Kalau ada asobah, ambillah itu semua asobah. Asobah yang ambil. Paham ya? Asobah tak ada. Sisanya mau diapain? Paham? Nah ini ulama beda pendapat ya. Apakah kepada ahli waris yang tinggal, yang ada, atau ke Baitul Mal? Jelas? Ya mazhab Hambali dan Hanafi itu ke ahli waris. Maliki, Syafi'i ke Baitul Mal. Paham? Jelas? Ini nanti pembahasan rad kita bahas. Jelas? Belum saatnya. Gitu ya? Oke. Baik. Kemungkinan kedua, ini dapat seluruh harta. Kemungkinan kedua dapat bagian paling banyak. Nah, dapat bagian paling banyak. Kalau tadi semuanya, ini paling banyak. Paling banyak, Pak. Contoh, suami meninggal. Suami meninggal. Meninggalkan istri, anak laki-laki. Coba Pak, kita gunakan ilmu kita ini. Siapa ahli warisnya? Istri, anak laki-laki. Istri dapat berapa? 1/8. Karena ada anak. Baik, anak laki-laki. Asobah, Masya Allah. Dapat sisa. Berapa sisanya? 7/8. Mak. Banyaknya. Anak dapat banyak daripada istri. Maka istri nanti jangan apa? Dengki pula, marah pula. Kau banyak ya? Aku yang menemani bapakmu nih, suka dan duka. Aku dapat sedikit. Paham ya? Sementara kau cuma main-main aja kerja kau. Ya? Tak ada bantu bapak kau. Paham di sini? Nah, di sini nggak ada iri-irian, nggak ada irian, terima aja jatahnya. Dah, jelas ya? Paham? Dapat banyak? Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, dapat bagian sedikit. Masya Allah, paling ya.
Ya, jangan sedikit ya. Sedikit ini nggak jelas nih, nggak. Paling sedikit. Ya, dapat bagian paling sedikit. Contoh, siapa? Siapa yang meninggal? Istri. Ya, istri ya. Istri meninggal atau suami? Suami aja lah. Kalau istri meninggal berarti suami. Istri. Suami. Siapa ahli warisnya? Suami. Suami aja. Istri yang meninggal. Tadi kan udah suami. Ya. Istri meninggal, ahli warisnya siapa? Suami. Oke. Terus meninggalkan siapa ya? Bentar. Suami. Dua siapa ya? Dua saudara perempuan kandung. Oke, bentar dulu ya. Terus paman. Saudara perempuan berarti saudari lah ya. Oke. Berapa siapa asabah di sini? Yang jadi asabah siapa di sini? Paman. Oke, paman asabah ya. Kita buat asabah. Dapat sisa dia. Tengok bagiannya berapa ini? Suami dapat berapa? Setengah. Terus dua saudari 2/3. Ya. Kalau kita jumlahin berapa itu? Coba dulu. Ini sudah berapa? KPK-nya berapa ini? Setengah 2/3. Berapa? 6. 6 bagi 2. 3 kali 1. 3. Berarti 3/6. Oke? 3/6. 2/3. Hah? 4/6. Berarti nanti bagian ya berlebih nih. Kita ganti. Berarti bentar. Kita ganti saudari. Ini. Suami setengah. Coba lagi ya. Bukan, bentar. Kita ganti, Pak. Anak perempuan aja lah ya. Anak perempuan. Kita coba anak perempuan. Anak perempuannya berapa? 1. Ya. Suami berapa nih? Kan ada anak perempuan 1/4. Nah, ini mungkin pas nih. Bisa nih ya. 1 anak perempuan berapa? 1/2. Oke? Asabah. Kita bagi. Pas nggak deh? Berapa? 4 ini? 2/4. Berarti berapa? 1/4. Sikit ya. Berarti dapatnya sikit. Sama dengan suami. Kalau anaknya 2/3. Lebih enggak? Coba. Anak 2. Kita coba aja. Ya. 2 anak perempuan berarti berapa? 2/3. Baik. Berarti kita bagi ini lagi, hapus nih. Berarti 12 ya. Oke. Berapa nih? 12 bagi 4. 3 kali 1 3. 12 bagi 3 4 kali 2 8. Oke, berarti 11 ya. Tinggal 1. Berarti 1/12. Ini 8/12, ini 3/12. Oke, berarti 2 anak perempuan. Berarti paman asabah dapat bagian paling sedikit. Azan mana? Oh, ini dulu. Oke, azan dulu lah ya. Nanti yang keempat. Berarti asabah itu bagiannya tak pasti bisa mendapatkan seluruh harta warisan. Ya, kalau memang ahli warisnya cuma asabah saja. Ya, ashabul furudnya tidak ada. Yang kedua, dia bisa mendapatkan bagian yang paling banyak. Ya, seperti yang kita buat di sini, ahli warisnya adalah istri, kemudian anak laki-laki. Ya, maka istri 1/8, anak laki-laki asabah dapat 7/8. Bagian yang ketiga dapat bagian paling sedikit. Nah, suami sama 2 anak perempuan, kemudian paman. Suami 1/4. Ya. Kenapa 1/4? Karena ada keturunan, ada anak. Sementara 2 anak perempuan, karena berdua anak perempuan berarti 2/3. Paman sisa.
Ya, kemudian kita jadikan ya asal masalahnya jadi 12. Asal masalah itu KPK ya. Ya, kelipatan yang paling kecil ya, yang bisa dibagi untuk penyebut 4 dan 3. Bisa bagi 4, bisa dibagi dengan 3. Berarti 12. Jadi 6 kan nggak bisa. Berarti 12. Kalau nggak ada 12 berarti 24. Kalau nggak ada 4 36. Kalau nggak 36 48 dan seterusnya. Jelas? Oke. Nah, sekarang yang keempat, berarti yang keempat apa? Ini mana ini salah nih ambil. Ini tak pasti tadi. Yang keempat, tidak dapat bagian sama sekali. Nah, ini yang buntung tadi. Tidak dapat apa? Tidak dapat bagian. Tak dapat bagian warisan. Seperti apa? Ya, bagian warisan. Misalnya yang meninggal istri. Istri meninggal, ahli warisnya kita buat ahli waris. Ada suami, baik, ada suami. Kemudian saudara satu ya, saudari lah, saudari perempuan kandung pas ayah. Kandung musa ayah sama aja, ya kan? Ya, kandung, oke. Satu saudari perempuan kan kandung. Kemudian paman. Perhatikan di sini. Ahli warisnya suami, berarti yang meninggal istri. Kemudian satu saudari perempuan kandung. Kemudian paman, berarti 3 orang ahli waris. Suami berapa? Setengah, oke. Kenapa setengah? Tidak ada far'ul waris, keturunan tidak ada. Di sini cuma saudara nih, ini bukan keturunan. Baik, setengah. Saudari perempuan kandung, nah yang kandung yang perempuan itu berapa tadi? Setengah. Berarti setengah sama setengah berapa? Habis. Ya, paman sisa. Apalagi yang mau dapat, yang mau diambil? Udah habis itu. Paham, Mbak? Ya, ini contoh. Contoh yang lain. Kita coba cari contoh yang lain. Kita buat ahli warisnya suami, kemudian ibu, ya, kemudian ibu, kemudian saudari lah, saudari kandung atau saudari seibu lah, seibu, saudari seibu. Saudari seibu. Kita buat saudari seibunya ada 2 lah. Ya. Kemudian saudara seayah. Oke? Coba kita cek nih. Karena coba aja dulu nih. Nanti kalau pas kita ganti lagi. Ya. Baik, kita coba nih ya. Kita coba. Bismillah. Suami. Berapa dapat? 1/2. Baik. Ibu. Perhatikan. Ibu 1/6. Ya. Kenapa 1/6? Ada saudara. Ada berapa saudara? Ada 2. Paham? Saudaramu, saudara kah, saudari kah, pokoknya saudara lah. Saudara. Hah? Walaupun seibu. Kandung, musi ayah, musi ibu, pokoknya saudara. Paham? Bisa ngerti? Baik. Nah, 2 saudari seibu, ingat 2. Berarti 2 nih. Kalau yang seibu tadi anak katakan apa? Kalau seibu itu tergantung jumlahnya. Kalau dia jumlahnya 1/6. Kalau 2 1/3. Oke, kita buat 1/3. Ya. Saudara si ayah? Asoba. Oke. Kan laki-laki tuh. Coba kita cari. Kita coba dulu cari ya. Nah, lihat antum ya.
Jadi suami setengah, ibu seperenam, dua saudari seibu sepertiga. Kenapa sepertiga tadi? Karena jumlahnya ada dua. Ya, kalau satu seperenam. Paham ya? Oke. Saudara seayah, asobah kita. Berarti penyebutnya ada berapa sini? 2, 6, 3. Berapa KPK-nya ini? Yang bisa dibagi 2, 6, 3. Bisa 6? Oke, kita coba. 6. 6 bagi 2. 3. 3 kali 1. 3/6. Ibu, 1/6 turunin aja. 6 bagi 3. 2. 2 kali 1. 2/6. Habis ya? Bisa. Berarti betul. Pas. Berarti 6/6. Sisa tak ada. Tak ada rapat. Jelas? Nah, itu ahli waris. Makanya ya bagian asabah ini tergantung apa? Ya, ashabul furud ada atau tidak. Baik. Nah, kemudian asabah itu dibagi 3 lagi. Ya. Asabah itu dibagi 3. Ya. Ini udah selesai nih. Udah. Kamu foto-foto. Di tulisan Ana kelihatan nggak ini? Dekat-dekat kelihatan nggak? Oh iya. Ya, soalnya yang lain tak tentu. Hapus ya? Hapus. Hapus. Baik ya. Antum pengen jadi asabah atau apa? Kalau antum dapat bagian tentu atau asabah? Jangan. Yang pasti-pasti aja. Ya kan? Asabah itu nggak nentu itu. Ya, antum mau dapat sisa atau apa? Ya tergantung ini kan. Habis sama orang sisa tak ada lagi. Ya. Ini antum bagi kue nih, bagi kue, ya. Bagi makanan. Bagus dikasih jatah jelas gitu. Walaupun sedikit daripada asabah tapi nggak dapat. Baik. Asabah kita akan bagi asabah ini ya. Secara garis besarnya asabah itu terbagi 2. Asabah ya, asabah sababiyah atau bisabab, istilahnya bisabab. Yang kedua, asabah bin nasab. Jadi asabah itu secara besarnya dilihat dari sebabnya. Oke. Dilihat dari sebabnya itu ada 2. Satu asabah bisabab, yaitu ahli waris yang dapat warisan sisa karena sebab. Saya ulangi, ahli waris yang dapat sisa karena sebab. Sebab apa? Al-wala. Sebabnya apa? Memerdekakan budak. Dia dapat sisa. Berarti apa yang dimaksud di situ? Mu'tik. Nah, berarti siapa itu yang dimaksudkan? Mu'tik. Mu'tik yang memerdekakan budak. Terus dia dapat sisa dengan catatan. Apa catatannya? Budak yang dia merdekakan itu tak punya apa? Keluarga yang satu nasab dengan dia. Paham? Keluarga yang nasab nggak ada. Terus kan urutannya tadi tuh, mukti kan paling belakang tuh. Semuanya tak ada. Paham? Anak tak ada. Semuanya tak ada. Saudara tak ada. Ponakan tak ada. Paman tak ada. Sepupu pun juga tak ada. Semuanya tak ada. Paham? Kepada siapa berpindah? Memerdekakan budak. Kira-kira di zaman kita ini ada nggak ini yang kayak gini? Tak ada. Berarti sangat banyak nggak ada. Paham? Ya.
Nggak ada kan? Nggak ada yang dapat ini. Sudah selesai lah itu. Berarti yang kita fokuskan yang ini sekarang. Karena kan nggak ada lagi. Nggak ada, ngapain dibicarakan lagi ya? Cuman tahu aja, biar tahu aja. Ternyata ada namanya asabah bis sabab. Paham? Asabah karena sebab memerdekakan budak, dia jadi asabah. Ada laki-laki memerdekakan budak nih, dia memerdekakan budak. Budak ini nggak ada keluarganya, habis semua keluarganya, ahli warisnya tak ada. Paham? Harta ini kepada siapa? Pada yang memerdekakan. Gitu ya? Itu enaknya kalau memerdekakan budak. Dengan catatan budaknya kaya raya. Kalau budaknya miskin, apa yang dapat? Paham itu? Yes. Nah, kenapa Islam memberikan bagian untuk mu'tik ini? Yaitu sebagai, mohon maaf, ucapan terima kasih lah. Ya kan? Karena dia memerdekakan budak, iya kan? Memerdekakan budak ini luar biasa itu kan? Dan bukan sedikit itu. Besar tuh uangnya itu, mereka kan budak mahal itu, mereka kan budak itu. Maka ketika ini dibagilah bagian, ya dalam Islam dibagi. Nah, kedua asabah bin nasab berarti siapa makna asabah bin nasab? Ahli waris yang jadi asabah yang dapat sisa karena hubungan apa? Nasab, karena hubungan nasab. Karena hubungan nasab. Jelas sampai sini? Ya, itu asabah bin nasab namanya. Nah, asabah bin nasab itu dibagi 3. Jelas? Yang karena keturunan itu ya, karena nasab, hubungan nasab itu ya, dia dapat sisa karena hubungan nasab ada 3 jenisnya. Yang pertama, asabah bin nafsi. Asabah apa? Bin nafsi. Yang kedua, asabah bil ghair. Dan yang ketiga, asabah ma'al ghair. Ini pembahasan kita terakhir. Ya. Ya. Asabah itu ada berapa? Ada 3. Kenapa Anda lanjutkan ya? Nanti khawatir sepotong-sepotong itu nggak nyambung ininya, nggak sampai ilmunya. Ya kan? Nyangkut-nyangkut nanti di tenggorokan nanti. Tak sampai ke bawah. Baik, asabah bin nasab, ada asabah bin nafsi. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Apa makna asabah bin nafsi? Yaitu adalah ahli waris yang jadi asabah dengan sendirinya. Dia tidak membutuhkan ahli waris yang lain. Paham? Dia tak butuh ahli waris yang lain. Pokoknya kalau dia ada, dia jadi asabah. Paham? Jadi ada juga jadi dapat asabah karena butuh yang lain. Kayak tadi itu anak perempuan. Kapan dia jadi asabah? Kalau ada anak laki-laki, butuh dia anak laki-laki. Kalau anak laki-laki tak ada, tak jadi asabah dia. Itu nanti yang di sini nih. Paham? Asabah bin nafsi itu ahli waris yang jadi asabah dengan sendirinya. Paham? Dia tidak membutuhkan ahli waris yang lain. Nah, asabah bin nafsi ini ada berapa jumlahnya? Ya, itu 12 orang. Siapa itu? Semua yang laki-laki kecuali suami, saudara seibu dan mu'tik. Paham ya? Semua laki-laki yang ada di tabel ahli waris tadi, yang laki-laki ya, selain siapa? Suami, selain saudara seibu, laki-laki seibu, dan selain mu'tik, berarti kecualikan 3 ya. Nah, dia kan semuanya kan 15 tuh. Ahli waris laki-laki ada berapa? 15. Keluarkan 3. Suami, saudara laki-laki seibu, kemudian mu'tik yang mereka budak, berarti tinggal 12. 12 itulah. Itu asabah bin nafsi. Paham? Apa perlu catat lagi asabah bin nafsi ini? Siapa aja orangnya? Perlu? Sudah terbayang kan? Hah? Sudah terbayang. Siapa itu? Anak laki-laki? Cucu laki-laki? Nah, buatlah anak laki-laki, mungkin bingung nih ada anak laki-laki. Siapa lagi? Cucu laki-laki?
Satu, dua. Siapa lagi? Bapak, kakek, kakek. Tuh. Siapa lagi? Saudara. Saudara kan? Kandung. Saudara dulu, saudara dulu, ayah. Terus, si ibu masuk nggak? Tinggal. Terus anaknya, ponakan aja lah ya. Saudara anak laki-laki dari sono nih, panjang betul nih. Keponakan, kandung. Keponakan laki-laki ya. Keponakan laki-laki yang kandung. Terus, keponakan nomor apa nih? Keponakan laki-laki ayah. Baik. Udah berapa? 8. Mana lagi? Lari ke sini. Ya. Ini ya. Antum harus jeli ya, lihat ya di mana Anda tulis ya. Nah. Baik, yang 9. Tadi 8 sampai sini ya. Yang 9 siapa? Hah? Paman dulu. Paman kandung. Ya kan? Paman seayah. Baik. Terus apa? Sepupu, biar mudah. Sepupu. Laki-laki ya. Sepupu kandung. Kemudian apa? Sepupu laki-laki yang seayah. Udah, itu asabah bin nafsi. Asabah bin nafsi itu. Perhatikan ya. Apa yang anak buat ini urutannya itu. Itu urutan asabah itu ya. Itu urutan asabah bin nafsi. Maksud anak gini. Sini ada anak laki-laki, kemudian ada cucu ya. Pastilah anak laki-laki nomor 1 nih kan mengantar ini kan cucu. Berarti cucu nggak dapat nih. Paham? Cucu ada, cucu laki-laki. Ya ini yang diutamakan yang untuk jadi asabah. Baru kemudian bapak, kakek. Dia nanti kita akan bagi 4. Ya ada namanya ubuwah, ada namanya bunuah. Ada namanya di sini apa? Ukhuwah. Di sini ada namanya umumah. Yang kemarin ya. Paman. Anak buat angka. 1, 2, 3, 4. Perhatikan ya. 1, 2. Ini nggak bisa menghalangi. Tak bisa menghalangi, nggak bisa dihalangi. Ya, 1 dan 2 ini bareng. Tak akan dihalangi. Paham? Tapi 1 bisa, 1 kalau bertemu dengan berapa? Dengan 3? 3 dapat nggak? Tak. Kalau anak ketemu dengan saudara ini, kan anak laki-laki nih. Anak laki-laki. Bunuah itu siapa? Anak laki-laki sama cucu laki-laki. Ada anak laki-laki atau cucu laki-laki bertemu dengan saudara, tak dapat. Jadi 1 kalau ketemu dengan 3 menang mama. 1 lawan berapa lagi? 4. Berarti coret 4. Jelas ya? Paham? 1 anak ketemu dengan paman, cucu ketemu dengan paman, ya paman nggak dapat. Ya, paham? Jelas ya? Oke. Terus mana lagi? 1, 3, 1, 4. Mana lagi? 2, 3, 2, 4. 2 ketemu 3. Mana yang coret? 2 ketemu 4. Nah, kaidah itu. Ya, udah terbantu antum hijab nanti. Belum masuk hijab tapi udah terbantu. Kalau ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki, ya, yang saudara nggak dapat. Ya, atau ada ayah, ada kakek. Paham? Yang ubuah itu siapa? Ayah, kakek. Ada ayah, ada kakek. Kakek atau ayah ya, ayah atau kakek ya. Saudara dapat? Tak bisa dapat. Atau ini ya, yang umum paman. Ada anak, paman tak dapat. Ada cucu laki-laki, paman tak dapat. Ada bapak, paman tak dapat. Gitu kan? Ada kakek, paman tak dapat. Nah, tapi semuanya asabah kan? Di urutannya begitu. Nah, itu namanya asabah bin nafsi.
Anda lanjutkan, cukup nggak waktu? Habis sudah. Jam berapa sekarang? Hah? Baru 8. Jadi gimana? Antam terus? Ya udah. Antum siap ya antam? Oke. Baik, asabah binafsi sudah. Jadi ahli waris yang jadi asabah karena sendiri. Siapa itu mereka? Semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara seibu, dan mu'tik yang memerdekakan budak. Paham di sini? Oke. Pakai contoh juga nggak? Nggak perlu ya? Sudah bisa ya? Sudah bisa. Ada bayang. Yang kedua, asabah bil ghair. Bil ghair. Apa itu maksudnya? Ahli waris yang jadi asabah dengan yang lain. Dia jadi asabah karena ada yang lain. Kalau nggak ada yang lain itu tak jadi asabah dia. Nah, itu yang 4 itulah. Yang 4 itu. Oke, coba kita keluarkan. Siapa? Anak perempuan bila bersama anak laki-laki. Jadi kalau ada anak perempuan, ada anak laki-laki, ini namanya asabah bil ghair. Asabah bil ghair ini istirak, bersekutu. Paham? Jadi dia mengambil asabah sama ngambil sisa, sama-sama ngambil sisa, Pak. Karena nanti ma'al ghair tak ngambil sisa. Jadi sama-sama ngambil sisa. Ini 2 bagiannya ini 2, ini 1. Paham ya? Pokoknya anak perempuan kalau bersama anak laki-laki itu namanya asabah bil ghair. Dia jadi asabah karena ada saudaranya. Jadi rumus asabah bil ghair ini apa rumusnya? Rumusnya perempuan bertemu saudaranya. Nah, gitu aja. Ya, saudaranya berarti laki-laki dong. Ya, perempuan bertemu saudaranya. Anak perempuan, siapa saudaranya? Anak laki-laki. Terus siapa lagi? Cucu perempuan, siapa saudaranya? Cucu laki-laki. Oke, siapa lagi? Saudara, Saudari kandung. Ketemu sama siapa? Saudara kandung. Oke. Saudara kandung. Terus saudari seayah ketemu bersamaan dengan saudari seayah. Berarti ada berapa? Ada 4. Ini asabah apa namanya? Bil ghair. Yang asabah ini nih. Ini jadi asabah. Yang 4 nih, yang perempuan ini menjadi asabah karena saudaranya ada. Kalau saudaranya tak ada, beda lagi. Masuk nanti ashabul furud. Paham ya? Kalau ada ini, kalau tak ada kan kayak tadi anak perempuan 1,5, kalau 2/3. Baik, dan seterusnya. Paham? Paham ini? Oke. Baru contoh? Baru contoh nggak? Baru contoh? Gak usah? Atau PR aja? PR. Oke. Itu jalan pintas nih. Ya, PR. Ingat ya. PR yang kemarin aja belum selesai. Antum yang jawab, yang lain kan belum. Dah sampai sini? Paham ya? Mereka bermusyarakah. Ini bagiannya 2, ini bagian 1. Gitu aja ya. Oke. Kita hapus ya. Hapus ya. Udah catat? Udah. Asabah namanya bil ghair. Berikutnya asabah ma'al ghair. Ini beda-beda tipis nih. Satu bil, ini ma'al. Ya. Asabah ma'al ghair yaitu adalah ahli waris yang jadi asabah ya karena ada ahli waris perempuan yang lain. Kalau ini laki-laki ya, kalau ini yang perempuan. Siapa itu? Nah, kita lihat dulu. Yaitu adalah saudari kandung atau saudari seayah apabila bersama siapa? Bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Ini selevel nggak ini? Selevel nggak? Coba tengok dulu saudari sama anak mana selevel? Kalau tadi selevel kan, 1 derajat kan, 1 tingkat kan? Ini enggak. Jadi kalau ada saudari kandung, kemudian anak perempuan.
Contoh nih, ini perlu contoh ini. Nggak bingung tuh. Siapa? Suami meninggalkan istri. Siapa lagi? Ada anak perempuan. Paham? Kemudian saudari kandung. Perhatikan di sini. Istri, ya, siapa ahli warisnya? Istri, anak perempuan, ada saudari kandung. Ahli waris ini siapa? Anak perempuan sama siapa? Saudari kandung. Bertemu nggak? Bertemu. Maka saudari kandung ini jadi asobah. Tapi kalau anak perempuan enggak, dia tetap mendapatkan jatahnya. Itu bedanya sama yang bil ghair. Paham? Kalau tadi sama-sama berserikat, sama-sama bagi. Ya, kalau ini nggak dibagi, dia cuman untuk dapat asobah aja. Dia butuh ini. Tetapi bagian anak perempuan tetap. Kalau dia satu orang berapa? Setengah. Ini istri berapa? 1/8, iya kan? Istri 1/8, anak perempuan berapa? Setengah. Yang ini jadi apa? Asobah. Biasanya kan kalau asobah bareng tuh bagi 2 kan? Nah ini enggak, ya. Jadi dia jadi asobah, ya kan? Tapi anak perempuan ini bagiannya enggak berpengaruh. Paham? Enggak berpengaruh. Paham di sini? Beda kalau seandainya gini. Beda kalau istri, anak perempuan, anak laki. Ini asobah apa namanya? Bil ghair. Paham? Kalau ini berpengaruh nih, sama-sama asobah keduanya. Paham? Ini asobah juga. Jelas ya? Coba contoh. Istri berapa sini? 8. Ini berapa? Asobah. Oke, anak perempuan berapa bagiannya? Ya semuanya 7/8. Nanti anak perempuan 1, ini sahamnya 2. Gitu kan? Ya. Anak perempuan, anak laki-laki. Kalau ini kan asobah, kedua-duanya asobah. Tapi kalau ini enggak, anak perempuan saudari kandung. Ya, saudari kandung ini butuh apa? Butuh orang yang mengasabahkan dia. Butuh orang yang menjadikan dia asabah. Tapi yang mengasabahnya enggak diganggu-ganggu bagiannya. Paham ya? Yang mengasabahnya enggak diganggu. Kalau ini kan diganggu. Anak perempuan butuh anak laki-laki kan? Paham? Diganggu nih bagiannya tadi. Jelas ya? Diganggu. Ya, bisa berkurang nanti bagiannya. Paham sampai sini? Oke, jadi saudari kandung bersama siapa? Anak perempuan. Atau bisa jadi saudari kandung dengan cucu perempuan. Ini atau ya. Saudari kandung bertemu anak perempuan, asabah ma'al ghair. Saudari kandung bertemu cucu perempuan, asabah ma'al ghair. Atau sepupu. Jadi gini caranya. Ini gimana nih? Ini. Ya. Atau pusing antum ini. Saudari kandung ketemu anak perempuan. Atau saudari kandung ketemu cucu perempuan. Berarti ada 4 keadaan ya. Ada 4 keadaan. Coba anak ini buat bagus-bagus. Ya. Ashabah ma'al ghair. Coba saudari kandung ketemu siapa? Saudari kandung bersama anak perempuan. Anak perempuan. Ini yang pertama nih. Ya. Saudari kandung bertemu siapa? Anak perempuan. Ini jadi sisa. Ini tetap bagiannya seperti biasa, setengah. Jelas sampai sini? Oke. Paham nggak? Oke. Jadi bagiannya nggak diganggu. Kalau tadi diganggu kan? Oke. Nomor 2. Saudari kandung bersama siapa? Cucu perempuan. Oke. Cucu PR. Saudari kandung gimana? Ashabah. Ini berapa? Setengah. Oke. Yang ketiga, ini hapus. Oke. Yang ketiga, saudari apa tuh? Antum lihat sana. Saudari apa? Saudari seayah. Saudari seayah.
Siapa lagi? Anak perempuan, anak PR. Anak saudari saya apa? Asabah, anak PR setengah. Jelas? Pokoknya gitu kata kuncinya, saudari kandung sama saudari seayah bila bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Yang keempat apa? Saudari seayah. Dengan siapa? Cucu perempuan. Nah, ini yang namanya asabah ma'al ghair. Dia jadi asabah butuh yang lain, tapi yang mengasabahkannya nggak diganggu bagiannya. Nggak diganggu bagiannya, tetap dengan bagian asabul furud. Jelas sampai sini? Nah, itulah pembahasan kita terkait dengan asabah. Kesimpulannya, kita ulang lagi. Asabah tadi apa? Sisa. Asabah itu ahli waris yang mendapatkan bagian sisa atau bagian tidak pasti. Bisa dapat seluruh harta atau paling banyak bagiannya atau paling sedikit bagiannya atau tidak dapat sama sekali. Kondisinya ya bagian itu tergantung kondisi. Baik. Apa lagi? Asabah secara garis besarnya terbagi dua. Ada asabah bis sabab, ahli waris jadi asabah karena sebab. Sebab apa? Memerdekakan budak. Ya. Siapa itu? Ya mu'tik, yang memerdekakan budak. Kapan dia dapat asabah? Kalau yang dimerdekakan ini mati, terus kemudian ahli warisnya tak ada. Ahli warisnya nggak ada. Jadi kemana harta waris tadi? Ke mu'tik. Nah, paham? Dari sini. Oke. Yang kedua asabah bin nasab. Asabah ahli waris yang dapat sisa karena nasab. Yang karena nasab ada tiga. Asabah bin nafsi. Apa itu asabah bin nafsi? Ahli waris yang jadi asabah dengan sendirinya, tak butuh ahli waris yang lain untuk menjadikan dia asabah. Tak butuh dia. Berapa jumlahnya? Seluruh ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara seibu dan mu'tik, sehingga jumlahnya ada 12. Ahli waris laki-laki 15 dikurangin 3 jadi 12. Paham? Itu jadi asabah itu. Jelas. Kemudian asabah bil ghair. Apa itu asabah bil ghair? Ahli waris yang jadi asabah karena ada ahli waris yang lain. Artinya dia jadi asabah butuh ahli waris yang lain. Siapa mereka? Itu ahli waris yang perempuan. Anak perempuan butuh anak laki-laki untuk menjadi asabah, untuk dapat sisa ya. Kemudian cucu perempuan butuh cucu laki-laki untuk menjadi asabah. Siapa lagi? Saudari kandung butuh saudara kandung. Kemudian saudari seayah butuh saudara seayah. Itu namanya asabah bil ghair. Dapat sisa. Sama-sama bersyarikat ya. Oke, jelas? 2:1. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Jelas? Oke. Kalau laki-lakinya 200, perempuannya 100. Gitu aja ya. Paham. Oke, yang ke ini apa tadi? Asabah mal ghair, yaitu adalah ahli waris yang jadi asabah ketika bersama dengan ahli waris yang lain yang perempuan, yaitu anak perempuan dan cucu perempuan. Siapa mereka itu? Saudari seayah atau saudari kandung bila mana bersama anak perempuan atau bila mana bersama cucu perempuan. Maka saudari kandung dan saudari seayah ini menjadi asabah, tapi tidak mengganggu bagian anak perempuan atau cucu perempuan. Anak perempuan, cucu perempuan tetap dengan bagiannya setengah. Jelas? Paham sampai sini? Oke. Sampai sini aja. PR yang kemarin coba antum buat. Siapa yang buat? Ya, antum buat PR, anda kasih PR. Ya, siapa yang buat PR? Oke. Pertanyaan.
Wah, mantap. Yang ditinggalkan siapa? Ayah. Bisa kita hitung. Ya, kan nggak selamanya yang meninggal tuh udah menikah kan. Ada juga dia belum nikah, tapi hartanya banyak. Banyak kasih orang. Ya, ya mungkin dia sudah bekerja kali. Anak-anak sekarang kan banyak bekerja. Tengok artis tuh, bekerja dapat duit dia kan? Dia tak dapat dari orang tuanya, mati dia. Paham? Oke, kita contohkan tadi. Yang meninggal seorang anak meninggal ya, mau laki mau perempuan, terserah. Ya, terus ahli warisnya siapa? Coba kita buat ahli waris. Siapa ahli warisnya? Ayah, ibu, siapa lagi? Saudara laki-laki. Laki-laki apa nih? Kandung. Karena laki-laki ada seayah, ada kandung. Baik. Ada lagi? Itu aja. Hah? Oh, saudara perempuan kandung. Oh, antum mau coba asbabil ghair ya? Oke, saudara perempuan kan kandung. Perhatikan di sini. Hah? Banyak nih. Ya, nggak apa-apa. Kata buat aja dulu. Buat aja dulu. Kan? Ya, buat aja dulu. Paham? Oke. Antum lihat di sini. Ahli warisnya ayah, ibu, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, kakek. Masukkan. Siapa? Ponakan. Ponakan laki perempuan? Ponakan laki-laki. Terserah. Oke, lihat deh. Dah, mau ada lagi yang masukkan? Dah. Oke. Cara yang pertama adalah antum pastikan dulu mana yang dapat, mana yang tidak dapat. Itu perlu. Jangan langsung kebagian. Paham ya? Apakah semua ahli waris ini dapat? Oke. Siapa yang dapat? Oke, kita contreng dulu. Ayah dapat nggak? Oke. Ibu? Dapat. Oke. Saudara laki-laki kandung? Perhatikan. Dapat nggak? Tidak. Kenapa tidak dapat? Ada ya penghalang. Karena bilang tadi itu. Ini yang sini kan. Ini kalau ada ya, ini saudara tak masuk nih. Tak maju dia. Paham ya? Anak atau ayah penghalang. Saudara dan pamannya. Ya, selagi ada ayah atau selagi ada anak, jangan macam-macam. Berarti tak dapat. Ini tak dapat, otomatis tak dapat juga. Ini kakek dapat? Tidak, kenapa? Ada ya, terhijab. Antum belum bahas hijab lagi ya? Oke. Terus apa lagi? Ponakan? Dapat nggak? Berarti ahli waris ini mana Pak? Ayah ibu. Yang pasti dapat ayah ibu aja. Paham? Walaupun hidup. Ini hidup nih. Saudara laki-laki kandung ada, saudara perempuan kandung ada, kakek ada, keponakan laki-laki ada, tapi mereka semua ini terhijab, terhalang. Siapa yang menghalanginya? Ayah. Ya. Makanya kita kalau di awal tuh anak sudah sampaikan, ahli waris itu ada sekian, tapi nggak semuanya dapat. Walaupun hidup nih. Hidup ketika si mayat meninggal. Paham di sini? Nah, coba kita kerjakan lagi. Ini, pastikan cara kedua, bagiannya lagi. Ayah berapa? Ayah itu bagiannya 1/6, sepertiga. Ayah kapan sepertiga? Hati-hati. Ayah berapa? Ayah itu 1/6 atau dia asobah atau 1/6 tambah asobah. Nah, iya kan? Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Ya, ayah dan ibu bagiannya 1/6 kalau si mayit punya anak. Ayah ibu 1/6 kalau mayit punya anak ya. Berarti ayah ibu 1/6.
Tapi fa illam ya wa illa fa illam yakul lahu walad, kalau seandainya si mayit nggak punya anak, fa abawahu wa warithahu abawahu fali ummihi sulus, maka ahli warisnya bapak ibunya, ibunya sepertiga, ayahnya asabah. Berarti ayah apa? Asabah. Asabah 1/6 tambah asabah juga sama aja. Ya. Kemarin kata antum ya sama aja kan? Sudah. Mau dibunyikan 1/6 tambah asabah atau asabah saja sama. Ya. Tadi kan 1/6. Kan nggak ada anak kan? Ya kan? Tambah asabah. Kemudian ibu berapa? Ibu 1/3. Udahlah, dari antum pada pusing, bikin aja asabah ini. Ya. Dah. Daripada pusing ya, nanti ujung-ujungnya sama juga hasilnya. Baik, ayah asabah, ibu 1/3, betul? Oke. Berarti berapa sisa? 2/3. Uang 300 juta. Berapa ini? 200 juta. 300 bagi 3, 100. Ya, 100 kali 2, 200. Yang ini? Udah, selesai lah. Dah. Sudah selesai kan? Nah, gampang ya. Berarti gampang atau sulit? Gampang sulit. Gampang sulit. Antum bilang sulit, tak juga ya. Kalau sulit, kalau antum tak belajar ya sulit. Nah, tanya. Ya. Nah, kalau seandainya si mayit, ahli waris ini, si mewaris meninggal, punya aset yang banyak, ada apa? Rumah, mobil, tanah, insya Allah, ada uang. Nah, bagaimana ini? Rumah kan tak bisa dibagi nih, diuangkan dulu. Paham? Rumah diuangkan dulu. Berarti gimana tuh? Dijual. Paham? Mobil dijual. Mana lagi? Tanah dijual. Kemudian ntar dulu ya, kemudian digabungkan dengan harta yang ada. Itu kalau seandainya ahli warisnya mau jual. Yang masalah ini yang terjadi di lapangan kan, kadang-kadang ahli waris tak mau jual. Janganlah, ini kan peninggalan ini kita tinggal di sana. Gimana nih? Ya, sebagian ulama mengatakan boleh, rumah itu mungkin dia tak jual. Ya, tapi konsekuensinya nanti apa? Kalau ada yang nuntut salah satu dari ahli waris ini harus dijual. Kalau sepakat mau tidak jual, aman. Tapi kalau satu minta, mana bagianku? Aku butuh uang nih, SPP anak belum bayar nih, utang banyak ini. Jadi mana? Jual, harus dijual. Tak boleh ditahan. Karena di dalam rumah itu ada harta ahli waris yang lain. Paham ya? Maka kalau cari amannya lebih baik dijual. Ngapain juga, harta yang namanya warisan itu kenangan semua itu. Kalau gitu cerita kita kenangan semua, tak ada yang namanya warisan. Paham ya? Kenangan semua. Tanah kenangan. Inilah satu-satunya tanah ini. Oke, rumah satu-satunya rumah, mobil satu-satunya rumah. Tak ada yang waris, tak perlu kita belajar warisan. Paham? Jelas sampai sini? Jadi dijual. Kalau tidak dijual gimana? Makanya dalam pembagian harta warisan inventarisir, apa namanya? Diinventaris dulu kan, apa aja harta si mayit nih, itu diinikan dulu, didata dulu, apa aja, baru nanti udah selesai, baru bagi. Jelas? Paham sampai sini? Nah, sekarang apa tadi pertanyaan tuh? Usaha. Contohnya. Terserah mau bergerak tak bergerak, asalkan harta si mayit harus di ini. Ruko mana pula bergerak di sana. Iya, terserah mau bergerak tak bergerak, asalkan harta si mayit. Mau pakai usaha atau tidak, itu urusan belakang. Paham ya? Itu urusan, keluarkan dulu bagian ahli waris. Nanti gimana, kita sepakat aja mungkin ya pokoknya keluarkan dulu bagiannya, ini sekian gitu kan.
Dikeluarkan dulu bagiannya masing-masing. Kalau memang nanti sepakat untuk tidak jual, silakan. Tapi nanti konsekuensinya ada. Kalau salah satu meninggal, macam mana? Kerjanya nanti kasihan nih ahli waris yang di bawah ini. Baginya nanti payah. Paham? Ini satu meninggal, ini belum bagi. Nanti satu lagi meninggal, ini belum bagi. Masing-masing punya apa nih? Ahli waris kan? Ini meninggal, ada ahli waris. Di rumah itu ada harta yang lain lagi nih. Yang ini adanya meninggal lagi. Anaknya bagian lagi nih. Nah, makanya ya warisan itu jangan diundur-undur. Diundur-undur nanti pusing yang tukang urus itu ya. Kalau antum datang ke ustadznya yang pusing itu. Ya kan? Ya, nanti ada bab munasakhat namanya. Itu agak berat juga itu ya. Udah mati ini. Sama ini warisan belum dibagi nih. Paham itu? Itu dicatatkan. Itu di kertas yang bagi. Harta yang menjadi harta mayit itu adalah harta yang ditinggalkan ketika dia mati. Sekarang pertanyaannya, pensiunan tadi ada uang si mayit nggak di situ? Ada. Kalau ada berarti warisan. Paham ya? Kalau pensiunan diambil dari ini nggak? Dari gaji nggak? Diambil dari gaji nggak? Kan ada juga pensiunan kematian. Maksudnya dia dapat hadiah karena kematian gitu kan? Asuransi. Itu kan bukan harta yang didapat oleh si mayit ketika hidup. Itu harta yang didapat setelah mati. Dia udah mati. Berarti bukan harta dia lagi. Kapan harta si mayit itu hartanya si mayit? Sampai dia mati. Kalau dia sudah mati, masih ada harta gara-gara kematian dia, itu bukan harta dia. Itu harta keluarga nanti lagi, ahli waris lagi. Maka nanti pembagiannya ya sepakatlah, musyawarah. Paham? Karena kita bicara warisan itu apa yang ditinggalkan oleh si mayit yang merupakan hartanya dia. Yang merupakan hartanya dia. Itu dikasih karena dia ada menabung atau diambil dari gajinya, nanti dikasih setelah kematian, berarti itu hartanya si mayit. Paham? Karena ada usaha dia kan? Ada usaha dia nggak? Ada, berarti hartanya si mayit itu. Walaupun penyerahannya sesudah kematian dia. Kenapa? Karena si mayit ada andil ketika masih hidup. Paham? Kalau yang tadi asuransi itu kan nggak ada. Asuransi kecelakaan, ya kan? Asuransi kecelakaan. Kecelakaan yang dapat asuransi yang kecelakaan apa? Bukan tunggal ya, pokoknya ini ya. Kalau tunggal kan nggak dapat asuransi kan? Kan begitu ya. Terlepas dari asuransi itu hukumnya bagaimana? Paham ya? Terlepas dari asuransi itu hukumnya bagaimana? Ini bab khusus ini. Paham sampai sini? Jelas. Pokoknya apa saja yang menjadi harta si mayit, kemudian ketika itu dia mati, berarti itu harta dia. Tahu Pak? Nah, saya tanya, pensiun tadi ada andil si mayit nggak? Dia dapat tadi itu? Kalau pegawai negeri kan diambil. Ya, maksudnya kan dia punya gaji nih. Kan nggak sempul dikasih kan? Ada diambil. Ya kan? Berapa persen? Paham? Berapa persen sedikit lah. Nanti pas dia mati dikasihkan. Berarti itu harta si mayit. Paham Mbak? Yang saya maksudkan ini, dia dapat uang pensiunan kematian, tapi si mayit gak ada andil ketika masih hidup, dia gak ada andil. Paham ya? Dia dapat harta cuma-cuma begitu saja, yang dapat ahli waris. Karena ada kecelakaan, ya, si ahli waris dapat kan? Nah, ini bukan harta si mayit, ini harta untuk ahli waris. Kalau si mayit nggak perlu lagi di harta itu. Paham ya? Paham sampai sini? Yes. Jam berapa? Jam 8. Antum tanya-tanya terus, jadi habis waktunya. Baiklah, sampai sini aja lah ya. Waktu sudah ini nggak salat kita nanti antum ya. Nah, kira sampai sini berarti PR antum di jamak takhir aja. PR antum di jamak takhir. PR untuk jamak perlu nggak untuk besok ya? Perlu PR? Perlu ya? Perlu lah, ya sudah. Kasih PR lah, kasih PR. Oke.
Coba, siapa yang ngasih usulan PR? Kasih aja, sebut aja lah siapa ahli waris. Kita coba itu ya. Yang mana? Asobah ya? Yang terkait asobah ya? Ayah, ibu, tapi nggak ada ayah juga. Ya ibu nggak ada? Dengan ayah itu bisa. Ya. Kalau nggak ada ayahnya kan bisa. Nggak dapat. Oh kalau nggak ada ya? Siapa kita buat? Ahli waris. Siapa? Ayo siapa? Ibu. Siapa lagi? Saudari kandung. Oke, anak perempuan. Oh antum asabah ma'al ghair ya? Anak perempuan. Oke, siapa lagi? Itu aja. Oke, saudari kandung, anak perempuan. Saudari kandung, anak perempuan. Kita buat aja lah. Ya, kita buat anak perempuan. Ya? Ya, anak perempuan satu aja. Coba anak kasih tantangan ke antum. Kasih tantangan. Ya. Tapi itu nanti jawabannya di pelajaran berikutnya. Satu cucu perempuan. Satu cucu perempuan. Silakan antum cari. Ya. Hartanya. Saudari kandung. Saudari kandung. Kita buat berapa? Terserah mau saudari itu mau satu mau dua nggak pengaruh, dia asobah kok. Ya kan? Dia asobah kan? Iya, asobah mal ghair. Kan mal ghair. Ini asobah apa nih? Saudari kandung bertemu siapa? Anak perempuan sekaligus cucu perempuan. Mak. Cucu dapat nggak? Cucu perempuan dapat? Dapat kan? Dapat. Karena nggak ada anak laki, nggak ada ayah. Jelas ya? Naiklah dia. Paham? Jelas? Oke. Antum lakukan ya. Silakan antum ini cari. Ya. Siapa yang dapat hadiah 100.000? Serius. Tapi jangan tanya Google. Ya, jangan tanya Ustadz. Nah, gitu ya. Iya, jawaban pakai buku. Maksudnya pakai buku apa nih? Ya, antum tulis di sini. Ya, Pak, tolong difotoin Pak ya. Difotoin. Ya, ini ya. Yang ini, ingatin hadiahnya berapa? 100.000. Ya, biar anak ingat. Masya Allah. Ya, anak perempuan sama satu cucu perempuan. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tanya Ustadz ya. Oh, tanya Ustadz tahu jawaban. Oh ya, uangnya. Uangnya lagi ya. Antum tanya uang ya. Ntar anak tengok dulu bagiannya, disamakan biar mudah. Ntar. Hah? Betapa ya? Hah? 5M? Hah? Ya, berarti pakai kalkulator nanti ya. Kalkulator. Setengah seper 6. Ntar, biar anak cari yang ini yang mudah nih. 6. Oke, yang mudah aja lah, jangan susah-susah. 600 juta. Berapa? 600 juta. Susah nanti pakai koma-koma itu. Ya kan? Pusing. Antum pusing, anak pun juga pusing. Hitungnya itu kan. Nanti coba lagi hitung sama nggak jumlahnya nanti kan itu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.